Ana Rizal pakai data juga boleh kalau Tengku ini. Silakan berterasi nanti ditanggapin sama Alatif. Baik. Padahal Tengku. Semuanya yang menjadi referensi yang dibuat oleh yang mengaku nasabah Alawi itu semua dipastikan palsu karena Mbak Alawi menuliskan kitab-kitab ulama lain padahal ulama itu tidak pernah menuliskannya. Jadi dia mencomot kata Imam Ad-Nabahani, dia mencomot perkataan Imam As-Sakhawi, padahal Imam As-Sakhawi dan Imam Ad-Nabahani tidak pernah menuliskan riwayat tersebut. Ya, tidak pernah. Itu bohong. Bisa kita buktikan sekarang. Oke, buktikan. Sorry. Coba dibuka kitabnya, Kori. Oke, saya nggak pakai. Buktikan, kitab. Tenang Anda, Pak. Anda yang Anda perlu tanyakan apa tadi? Buktikan kan? Ya, Yusuf bin Ismail An-Nabhani tadi itu. Coba. Oke, baik. Yusuf Ya, An-Nabhani itu nih. ada di abad ke-13 Hijri. Sepakat? Oke. 6, sepakat. Silakan Tengku lagi. Yang lain diam dulu. Yusuf An-Nabhani dikenal sebagai ulama ahli hadis. Betul? Soheh. Bukan antum yang jawab, yang ngasih pertanyaan. Biar sepakat. Jangan panjang-panjang. Buktikan kamu bilang palsu. Santai, kalau mau bermuzakarah itu harus rileks, santai. Jangan panik, ya. Ya, silakan. Anda sepakat. Nggak usah bilang singkat padat. Jangan apa-apa. Banyak banget yang mau ini, Tengku. Nanti kan biar kita iya, tenang. Makanya kalau kayak gini lo ngabisin waktu bicara gua. Iya, silakan. Jangan ngebulut, Kori, jangan ngebulut. Udah langsung aja narasinya, maunya apa? Loh, kan dia yang nanya, gue lagi jawab ini. Ya, silakan. Kenapa main ludah sih jangan main ludah gitu dong, kayak anak kecil tuh. Gua ngeludah biasa, jadi bahas ludah ini Rumana. Silakan, biar nggak kemana-mana. Ya, seorang yang berderajat ahli hadis, mustahil dia mengeluarkan fatwa tanpa sumber. Ya, terus? Maka ketika Imam Abnahani mengatakan nasabah Alawi mujma'un alaih, syarat hukum, syarat sesuatu yang dikatakan ijma, kalau tidak ada dalil, itu namanya ijma palsu. Kamu anggap An-Nabhani bohong gitu? Bukan, yang An-Nabhani nggak pernah menulis seperti itu. Jangan takut dengan Kori itu gayanya doang teriak-teriak. Jangan takut. Udah, selesaikan dulu nanti kita jawab. Tenang. Yang panik. Sebentar, Tengku udah kelar apa belum? Belum. Ini makanya ketika saya lagi jelaskan dipotong kapan kelarnya. Iya betul, silakan lanjut. Ana Rizal, nggak apa-apa, dengerin dulu Ana Rizal. Silakan. Dibatasin waktu, host. Jangan sejam si Kori itu. Dibatasin waktu 1 menit apa berapa saya aja dibatasin kok. Tengku Kori, jangan saya dia aja gitu loh. Buat Tengku Kori 3 menit gimana Tengku Kori ya? Nggak usah 3 menit, sedikit lagi saya ngomong. Oh, dikit lagi, silakan. Yang lain diam jangan dulu. Dipotong. Silakan, jangan dipotong, diam dulu semuanya. Silakan Tengku Kori. Syarat ijma, ada syarat ijma. Apabila seorang ulama mengatakan ijma tanpa dalil, pasti 2 kemungkinan. 1, ulama itu galat atas fatwanya. 2, pasti perkataan ulama tersebut dicangkok oleh orang yang menulis atas nama ulama tersebut. Artinya mustahil Imam An-Nabhani mengatakan ijma tanpa berdasarkan dalil. Jikalau benar Imam An-Nabhani menyatakan demikian, mengatakan ijma, maka perkataan Imam An-Nabhani mutlak ditolak karena al-muthbit yuhtaju ila iqamatid dalil. Orang yang menetapkan sesuatu butuh kepada tegaknya suatu dalil. Fa illam yakun fahuwa mukhalifu minal kitabi was sunnah wal ijma' wallahu a'lamu bisawab. Oke, siap, cakap. Terima kasih Tengku Kori. Silakan, ada yang nanggapin? Albit, Ana Rizal, Bindoro, Latif. Oke, saya mau nanggepin. Iya, siap. Tolong dikasih waktu ya, dan mohon tertib. Jangan saling saut-sautan. Siap, oke. Albit, silakan. Begini. 2 menit ya, Albit. Langsung dimulai ya. Jadi begini. Ya, mulai. Mayoritas pendapat daripada Tengku Kori itu adalah asumsi pribadi. Saya sudah menganalogikan bahwasanya kita harus berbicara sesuai dengan kapasitas ilmu. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu teknik, atau ilmu apapun harus sesuai dengan bidangnya. Kalau tidak sesuai bidangnya, ada sebuah kaidah
Idaudi al-amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila sebuah perkara tidak dipegang ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Adapun dalam nasab, yang ahli adalah an-nasabah dunia yang sekarang masih hidup banyak. Kemarin dibilang mana yang mengisbat nasabah alawi gitu loh. Lah, sekarang contohnya Syekh Mahdi Ar-Rojai. Kitabnya dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin Sajarah Mubarakah. Dia mengisbat nasabah alawi dengan sangat jelas, begitu loh. Lah, kalau kita tidak percaya dengan ulama nasabah dunia dan menuduh mereka berpendapat tanpa dalil, berarti kita sangat menyombongkan diri kita, begitu loh. Oh, begitu. Kita misalnya ada dokter bicara, terus kita teliti, oh dokter itu salah. Ada orang ahli mesin, dia bicara sesuai kapasitas keahliannya, kita teliti, Google salah. Begitu loh. Kita harus percaya orang itu berpendapat sesuai dengan kapasitas keahliannya, dan kita juga harus berhusnuzon bahwa mereka itu pakai data dan mereka itu juga pakai rujukan, bukan asal ngomong. Sekarang nih kayak Said Qorik pasti belum ketemu kok sama saya Mahdi Ar-Rojai gitu loh. Oke, demikian host. Siap, syukran, Masya Allah. Ada tanggapan, Tengku? Apa yang lain? Sebentar saya bacakan ya, mohon maaf ya, saya bacakan ya. Ini ulama-ulama, mohon maaf ya, ini ulama-ulama, makanya Bani Alawi ini sebut ijma. Ya, ulama yang mengisbat Habib itu banyak. Yang pertama kita bacakan ya, As-Samarqandi. Lahir As-Samarqandi itu wafatnya itu 906 Hijriah. Terus saya bacakan lagi. Ya. Said Domin bin Syaqab, ahli nasab, abad ke-11. Oke. Terus Al-Muayyadi Al-Hasani, tokoh abad ke-11. Ini ulama-ulama ahli nasab semua ini. Terus saya bacakan lagi. As-Samarqandi, Al-Janadi bahkan lebih tua, 732 Hijriah. Oke. Saya bacakan lagi. Al-Yapi yang wafat pada tahun 68 Hijriah. Saya bacakan lagi Al-Malik Al-Afdol. Ya, wafat pada abad 778 Hijriah. Terus Al-Khariji pada abad 812 Hijriah. Terus Imam Husain Al-Ahdal 855 Hijriah. Oke. Terus Syekh As-Saroji wafat 893 Hijriah. Terus Imam As-Sakhawi 902 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Haytami, di sini jelas Ibnu Hajar Al-Haytami 9 abad ke-9. Terus Al-Yasasi pada abad ke-10. Oke. Terus dan banyak lagi, kalau saya bacakan ini ada 70 yang mengisbat para habaib. Makanya habaib itu intinya banyak, makanya disebut oleh Syekh Ali Jum'ah ijma itu sudah kesepakatan para ulama. Betul gak? Sekarang kalau misalnya ulama-ulama ini mengisbat, oke? Terus antum mengatakan ada yang menolak. Yang menolaknya itu dari golongan Wahabi takfiri yang tidak mau tegaknya ahli sunnah wal jamaah. Jadi antum sama dengan Wahabi. Begitu. Demikian. Instruksi saya boleh jawab semuanya. Silakan, tolong Tengku Qorik, yang lain saya lawan semua silakan. ini rombongan begal nasab nih. Yang kamu kasih waktu gitu, ente aku caci dari mana ente itu? Udah, jangan serang, santai. Enggak, jangan gitu dong. Ini ulama-ulama jelas banyak yang isbat. Belum lagi ulama-ulama yang mutakhirin, Syekh Yasin Al-Madani, Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Banyak. Jadi jangan. Ini ijma ulama loh. Tertibkan, silakan. Ya, Tengku silakan. Iya, enggak apa-apa. Beliau tadi kan bernarasi Al-Latif, bernarasi mau dibantah sama Tengku Qorik. Silakan, kita yang lain nyimak. Silakan Tengku, tafadhal. Oke. Semua yang disebutkan oleh si Latif ya itu nyebut nama, enggak ada nyebut kitab, halamannya berapa, enggak pernah diteliti. Saya pertama membaca di dalam kitab As-Suluk. Siapa yang punya kitab asli As-Suluk? Kita buktikan kepalsuan dan pembohongan Ba'alawi. Gimana?
Kitab Tuhfatuz Zaman karya Mohon maaf toh, mohon maaf. jangan sorry. Mohon maaf dipotong, ya. jangan Mohon maaf, mohon maaf. jangan Asuluk itu, dipotong. asuluk itu ada lagi yang Jangan lebih, dipotong. Saya sebentar bernarasi, sayang. jangan Ada lagi dipotong. yang lebih tua daripada Tadi asuluk. Syed Kori kan nanya, makanya dijawab. Katanya nanya tadi. Iya, Gimana tapi kan sih? dia mengatakan palsu. Ya udah buktikan aja kepalsuannya di mana. Ya, Mungkin jangan beliau dulu sekalian mau dipotong. bernarasi, mau menjawab juga itu kepalsuannya Latif. Coba kita dengarkan dulu, cuman singkat padat Tengku Kori, nggak apa-apa. Silakan Tengku. Oke. Iya, Dikasih silakan. waktu saya ngobrol, jangan Iya, dipotong. silakan, silakan. Kalau kamu mengatakan ada kitab di As-Suluk, ya, silahkan buka kitab As-Suluk. Dari siapa keluarga Ba'alawi disebutkan dalam kitab As-Suluk? Pertama, As-Suluk hanya menyebutkan Jadid sebagai anaknya Abdullah. Itu pun bermasalah, mukhalif daripada naskah asli. Ya, coba lihat kitab aslinya. Di dalam naskah asli itu dituliskan bahwa Jadid bin Ahmad, bukan Jadid bin Ali bin Anu bin Abdullah bin Ahmad, nggak ada. Itu terus kedua, tolong tunjukkan keluarga Ba'alawi, ya, baik daripada Alwi bin Ubaidillah ataupun Muhammad Sahib Mirbat atau Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali Walidul Faqih yang disebut oleh Imam Al-Janadi di dalam kitabnya As-Suluk. Kita buktikan satu persatu. Kedua, nama-nama yang disebutkan oleh Latif itu nama tok. Aku juga bisa itu. Tetapi tidak satu pun sumber yang disebutkan dari kitab apa. Ya udah, saya bacakan sumbernya sekarang. Saya ini gantian. Kita bacakan sumbernya sekarang. Narasi terus. Santai Kori dulu. bernarasi Satu-satu. terus. Bongkar suluk dulu. Bongkar kitab As-Suluk. Ayo. Di mana di dalam kitab As-Suluk yang menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah mulai Muhammad Walidul Faqih, Muhammad Faqih Mohon maaf, Muqaddam, Fari, Walidul Faqih bukan As-Suluk sampai ke saja. atasnya. Di abad itu Silakan. bukan As-Suluk saja. Syukran Tengku, syukran Tengku. Kita bilang bukan As-Suluk, tapi buka dulu satu persatu, buktikan, dipretelin dulu penelitian. Ada nggak di As-Suluk menyebutkan keluarga Ba'alawi? The King boleh bernarasi, The King. Silakan tanggapin punya Tengku Kori. Yang lain diam dulu. The King, silakan Beb, tafadhal Beb. The King. Coba ya dulu Waduh. ya, tampilkan jangan banyak doang. Ya, The King, halo The King. Gini saja. Percuma membahas Ya, kita Ana Rijal. tentang Kori. Ya, Percuma, silakan Ana Rijal. kepanjangan. Suruh Kori ini Ini. sebutkan satu saja ulama ahlu sunnah yang membatalkan nasabah. Jangan bicara percuma. Saya kalau sudah bahas nggak usah istilah percuma. Apaan? Kalau Anda nggak bisa Enggak, mampu ya, memberi ya, betul, bukti, betul, betul. Jadi gini loh, jangan kalau bilang misalnya percuma. Anda mengatakan bahwa apa namanya ahli sunnah wal jamaah itu semuanya bohong. Taib. Sekarang sebutkan ulama ahli sunnah wal jamaah Saya yang tidak membatalkan. bilang ahli sunnah wal Sebutkan. jamaah bohong. Begini, host. Ya, kalau saya tidak bilang bohong, kenapa Anda harus membohongkan? Kenapa Anda tidak percaya? Gimana sih ini ente itu? Ya Allah, liar. Isbat nasabah Alawi, Liar, jangan liar, sebut liar, nama liar, toh. liar, liar. Kalau mau Kitabnya apa? berdiskusi, Tadi As-Suluk kita buktikan Nggak, liar, As-Suluk liar. sebagai Ini kitab tertua. keluar Ayo. konteks, keluar konteks. enggak, kalau berdiskusi itu Kalau kayak gitu harusnya mah Bang, bukan diskusi. itu dengan dalil, karena di dalam kitab As-Suyuti menyebutkan, ya, Imam As-Suyuti itu dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair itu sudah menyebutkan kullu muda'in mumtahinin li anna kulli da'wah la yasihu biduni burhanin au dalilin. Ini dalil nih. Setiap pengakuan yang harus diuji kebenarannya. Berarti secara nggak langsung Anda menuduh para nasabah-nasabah itu kan tanpa dalil, begitu loh, Bang. Tanpa adanya Oh, iya, bukti betul. dan dalil, gitu loh. Jelama berarti Anda Bukti ini dan menuduh dalilnya itu apa? ketika mengisbat para habaib sebagai Ketika duri Anda Rasulullah. Sembrono gitu ya. maka sebutkan Sembrono. Bukan dalil menuduh. buktinya. Jadi Anda Jangan sembrono hanya gitu. hanya Gimana nama-nama ini ya saja yang Allah. Anda sebutkan, begitu loh. Anda kok ini Bukti dan menghina para dalilnya ulama itu seperti apa, itu. gitu loh. Jadi biar Iya, mereka begini loh. tahu, gitu loh.
begini loh, kalau misalnya ulama, mohon maaf saya potong sebentar ya, ulama, mereka itu bernarasi, mereka itu dulu, Bib. Ini orang lagi Tanjung betul sudah mendengar ini. sebentar, saya mau ngomong dulu ini. Lo jangan motong omongan orang Latif. Sebentar. Tadi lo nggak bisa buktikan. Coba buka Udah, Kori kelamaan sayang, kelamaan. dulu buka. Udah kelamaan itu muter-muter ngebulat di situ aja ente itu nggak jelas. Buktikan Asuluk itu palsu, ente gitu aja udah. Mereka tidak Bukan narasi. Jadi seolah-olah ulama-ulama yang mengisbat para habaib ini sembrono begitu loh. Ulama itu ketika dia itu mengisbat, mohon maaf, dia itu sudah meneliti, sudah meroyuk apapun itu. Jangan gitu loh. Jangan merendahkan para ulama dengan mengatakan habaib itu tidak. Kok begitu sih? Aneh Anda ini. Aneh. Anda itu aneh. Anda tidak percaya dengan ulama. Anda itu tidak percaya dengan ulama. Udah masuk aja sekalian gerombol Wahabi udah. Sama si Yasin Al-Qadedari itu guru-guru ente sama si Iman. Boleh. Gitu loh. Udah Dalil dan buktinya apa? Gitu loh. Latif nggak punya etika, orang ngomong dipotong-potong, giran dia ngomong nggak mau dipotong, nggak ada etika ente. Ente juga nggak ada etika, jangan bicara masalah etika nih TikTok Mas. Bilang orang yang nggak percaya dengan tesis Kemet itu orang Wahabi. Saya akan Begini loh Bang Sapri. Udah saling menghargai aja, termasuk nih Tengku Kori nih. Saling menghargai aja pendapat. Jangan Anda menganggap pendapat nasabah tanpa dalil. Nasabah palsu. Seolah Anda sih yang paling benar begitu loh. Mas, Anda itu menyebutkan adalah pemikiran Wahabi, dalil dan buktinya. Jadi Jangan kita ini ingin melihat atau bukti apa udah ratusan ribuan bukti tetap gak percaya kok. Kitab Asuluk itu kitab nasab atau kitab bukan? Itu enggak kitab nasab apa kitab Anda itu nggak ada kapasitas untuk bicara seperti itu. Anda itu bukan ulama. Wong Kori itu baca Al-Insanu aja, Al-Insanun. Udah. Anda itu udah tahu kok. Ilmu Anda itu bukan kapasitas. Udah. Nggak ada kapasitas di situ. Aduh. Kalau mau mengklaim masalah kapasitas. Tinggal dibahas aja kitab Asuluk tadi. Percaya Habib itu cuma Wahabi, benar itu. Yang salah baca. kalau Anda mengatakan kami Memang saya tantang Anda tentang Kiai Haji Imaduddin mengambil rujukan dari ulama Wahabi. Albert, anak kunci sebentar. Sapiri mau ngomong apa? Parin sebentar Parin, anak kunci. Sapri, silakan. Coba mau narasi apa tadi? Kalau Anda mengatakan tesis Kiai Imat itu adalah orang-orang Wahabi yang mempercayai tesis Kiai Imat adalah orang Wahabi, saya tantang Anda ke sana dan ke guru-guru Anda sampai kemana? Sampai Ahli Sunnah wal Jamaah apa enggak? Saya meyakini saya ada orang Ahli Sunnah wal Jamaah, termasuk teman-teman yang meyakini daripada tesis Kiai Imat. Karena kita semua tahu pendiri Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan sampai turun ke bawah itu guru-guru kami. Dan jangan coba-coba Anda mengatakan kami adalah orang Wahabi. Anda ini gimana ini? Aneh ini. Anda ini ngaku Ahli Sunnah wal Jamaah, wong ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Anda nggak percaya kaulnya. Gimana Anda ini? Aneh. Yang tidak percaya kaulnya siapa? Loh, nggak ada itu kaul dibuat-buat sama Balawi. Ih, bukan kaul dibuat-buat sama Balawi, itu ada tolong. Coba buktikan kitabnya, unjukin Itu tadi saya sudah bicara, itu masalah nasab. Ya Allah. Susah. Aneh juga kok. Anda ini yang susah sebenarnya. Susah. Ini pengen tahu isbatannya mana. Ulama ini mana? Gini ya, mohon maaf ya. Saya ngomong pelan-pelan ya. Yang namanya ulama itu, apalagi sekelas mufti. Sebentar. Ya Allah, ya Rabb. Kalau Anda emang orang Ahlussunnah wal Jamaah nggak boleh ngomong kasar begitu. Ya udah, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kelompokmu itu juga lebih kasar, Pak. Kelompok Anda juga kasar. Kelompok Jadi gini Anda loh. itu lebih kasar. Sekelas Hati-hati mufti dong. saja, sekelas mufti, mohon maaf ya. Syaratnya untuk menjadi mufti saja, syarat untuk menjadi mufti ini ya, minimal dia itu harus tahu perbedaan antara mazhab. Minimal seperti itu, baru dia mengeluarkan hukum, baru dia bisa diangkat menjadi mufti. Lah ini ulama loh, mujma' alaih ini.
Kok Anda itu berani nentang? Ini Pak, Itu loh. ya setara ketua Rabito, hukum aja kagak ngerti tuh, dibenerin dulu ketua Rabito lu. Jangan keluar konteks, jangan keluar konteks. Jangan keluar konteks apa lu? Lu, tuh ketua Rabito lu. Diurusin dulu ketua Jadi Rabito para netizen yang 243 mata memandang. Jadi lihat ya, Silakan. kapasitas mukiman itu seperti itu, menyalahkan para ulama, menyalahkan para kiai-kiai sepuh. Anda ini suul adab, Anda ini suul adab. Anda itu galil adab, bukan suul lagi, sudah galil adab Anda ini. Sekarang dari tadi saya ajak membuktikan isi kitab As-Suluk untuk memverifikasi keluarga Alwi bin Ubaidillah. Anda kenapa tidak berani? Ayo, saya bongkar kalau saya mengkaji dan meneliti isi kitab itu. Ayo buka As-Suluk halaman 464 juz kedua. Ya, capek. Nanti Anda katakan palsu, nanti suul adab lagi dengan ulama. Capek udah Kori, jangan gitu, dia nggak bisa membuktikan, teman-teman dengerin. Bukan begitu sayang, ini ulama bukan As-Suluk saja yang mengisbat, banyak. Ini ulama banyak yang mengisbat. Gimana sih Anda ini? Jangan rujunya As-Suluk, kalau misalnya benar As-Suluk itu bohong, Anda itu harus membuktikan kepalsuannya, begitu loh. Yang Anda memaksakan diri Anda salah untuk kebenaran berarti. Kok gitu sih pikirannya ini gimana sih? Jadi Anda ini menganggap ulama-ulama yang mengisbat para habaib ini bodoh semua kali ya? Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Anda yang kagak paham. Sekarang beginilah, kalau misalnya ini paham ahli sunnah wal jamaah, tolong tunjukkan ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab para habaib. Silakan tunjukkan, ayo tunjukkan, ayo tunjukkan. Ayo gantian. Ayo tunjukkan saja, jangan inilah, jangan kesana ke situ. Ayo coba gantian satu-satu. Saya tahu siapa yang membatalkan nasab Balawi. Tahu nggak kalau Latif itu Yang membatalkan nasab Alawi itu ulama abad ke-5. Kita buktikan. Mau nggak? siap. Oke, silakan Teguh. Oke, kasih saya bicara ya. Silakan Teguh. Yang lain di mute. Tapi gantian ya, yang lain diam dulu. Dari tadi Anamut dibuka, ada yang Anamut dibuka lagi. Jadi bingung Tutup aneh buat lagi, Hos. menitipkan ini Guru Safari. Silakan Tengkot narasi, Biar yang pada lain punya diam. etika. Iya, tadi Oke. udah Anamut tapi banyak yang ngebuka. Kasih Silakan. saya ngomong, kasih waktu saya ngomong. Saya kasih waktu ngomong 3 menit. Nggak nyampe pun. Silakan. Ya. Siap. Kita dengarkan, nanti dibantah. dalam catatan kitab-kitab Ba'alawi itu semua menuliskan terkhusus kitab Asy-Syajarah Asy-Syajarah Samsuz Zahirah, Khidmatul Ashirah, dan kitab yang dituliskan oleh Abil Hatim Al-Habsyi ya, yang judulnya adalah As-Sadatu Ali Alawi. Di situ sepakat riwayat menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa lahir 273. Dalam satu riwayat lain dituliskan bahwa Ahmad bin Isa lahir 260 Hijri. Artinya jumhur pendapat menuliskan 273 Hijri, ya. Wafat 300. Itu bukan Ahmad bin Isa, itu beda lagi itu. Itu Ahmad bin Isa Ahmad bin Isa apa namanya? Jangan dipotong. Ya udah anak kunci Tengkot. Alatif sebentar, Afwan. Safari, Afwan, Tengkot silakan 2 menit lagi. Bukan begitu, nggak punya etika, ente. Jadi nanti ditanggapin sama Alatif. Silakan. Nanti antum menanggapinya setelah Tengkot sudah selesai ya, Bib ya. Afwan. Silakan Tengkot. Tafadhal. Baik, ya. Dalam catatan Ba'ani Ba'alawi, wafatnya Ahmad bin Isa 345, itu ittifaq. Ya. Sementara Ubaidillah lahirnya 295 Hijri. Oke. Di dalam karya Imam At-Tusi yang bernama kitabnya Al-Ghaibah telah terinformasi bahwa Ahmad bin Isa Al-Alawi bertemu dengan Abil Hasan Al-Askari, di mana Abil Hasan Al-Askari wafat 260 Hijri. Lalu dari mana ceritanya orang yang lahir 273
bisa bertemu orang yang wafat 260. Sementara Ahmad bin Isa dalam informasi keberadaan dengan Abil Hasan Al-Askari sebagai sahabatnya, wafatnya 290 Hijri dan lahirnya Ubaidillah 295 Hijri. Bagaimana 5 tahun setelah wafat ayahnya dia bisa lahir? Lalu bagaimana informasi wafatnya Ahmad bin Isa 345 tanpa riwayat? Sementara di dalam kitab Tahdzibul Ansab, Ahmad bin Isa keberadaannya di Basrah itu ijma daripada semua ahli tarikh dan ahli nasab. Dan dalam kitab Tahdzibul Ansab memverifikasi bahwa Ahmad bin Isa wafat di Basrah, tidak pernah pergi ke Hadramaut. Sementara keterangan Hadramaut, orang-orang dari klan Ba'alawi menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut, tapi tidak ada referensi dari informasi kitab-kitab terdahulu yang ada di abad ke-5 Hijri. Ya, jadi dari sini sudah jelas mustahil Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Mustahil Ahmad bin Isa wafat 345. Mustahil Ahmad bin Isa hijrah di tahun 317. Silahkan buktikan kebenaran Ba'alawi. Nah, begini kan enak nih. Sebentar, sabar. Kalau begini, sebentar sana anak kasih tepuk tangan dulu sebentar. Begini kan Hasim. Nah, silakan ya Habibana Al-Latif tanggapin. Tapi ngomong-ngomong poinnya Habibana Al-Latif tinggi daripada Tengku Kori nih, tapi kayaknya Tengku Iya, Kori saya dong dikasih-kasih juga. Saya belum menerasi dari tadi. Benar, tapi ngomong-ngomong hostnya kasih gift dulu ini, jangan yang berdua doang nih, kasih sama tip-tip layar ya. Ya Sarip ya begitu ya. Mereka Gusti, sebentar. Soalnya Tengku Kori, sebentar. Soalnya Tengku Kori tadi bernarasi harus ditanggapin dulu kalau antum mau bernarasi. Oke. Nanti setelah Jadi begini ya, mohon maaf yang ditanyakan oleh si Tengku Kori tadi masalah Ahmad bin Isa itu bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tapi Ahmad bin Isa Al-Ja'fari. Betul gak Kori? Salah. Itu ulama-ulama Syiah, itu ulama-ulama Syiah itu Al-Ja'fari. Antum jangan memanipulasi memanipulasi. Itu bukan Ahmad Muhajir bin Isa, bukan. Bukan Ahmad Muhajir bin Isa. Ente sudah nunjukin kitabnya sama saya. Dan itu sudah dibantah oleh Mujasim bahwa orang itu adalah memang Ahmad bin Isa itu banyak. Dan Ahmad bin Isa, sebentar dong. Gimana sih? Sebentar dong. Gimana sih ini saya dibantah mulu ah. Gimana sih ini? Iya, silakan. Jadi begini loh, yang disebutkan oleh Kori itu bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tapi Ahmad bin Isa yang lain orang yang meninggal di Basra. Betul, itu Al-Ja'fari. Cuman yang dikatakan oleh Kori ini, jadi seolah-olah Ahmad bin Isa itu beliau wafat di Basra. Yang bapaknya Sayyidina Ubaidillah. Bukan seperti itu Kori. Bukan seperti, jangan gitu Kori. Jangan gitu. Anda ini dosa Kori. Data kitabnya jangan seperti itu. Iya, tahu itu dalam kitab Tahdzibul Ansab. Dia bernarasi tanpa bukti data kitab. Lafadznya begini ya. Halaman 199 kitab itu Anabah itu bukan. Diam dulu, saya sebut bukan. Saya tahu itu Kori. Jadi Kori ini, mohon maaf ya, Kori ini ternyata memanipulasi data. Jadi seolah-olah Ahmad Muhajir bin Isa tidak meninggal di Hadramut, tidak pernah hijrah ke Hadramut. Padahal itu beda orang. Bukan Ahmad Muhajir bin Isa, bukan. Itu Anda memanipulasi data, Kori. Anda itu memanipulasi data. Anda itu memanipulasi data sama Mujasim. Anda itu sudah kalah sama si Gofur. Anda itu udah kalah. Kok Anda itu terus menarasikan seperti itu? Sudah akui saja begitu. Anda itu sudah kalah. Kemarin video-video masalah itu udah banyak itu masalah itu sama Mujasim. Jangan kau cap itu semuanya Syiah atau Wahabi. Siapa yang mau ngomong dulu nih? Anda itu masih kecil, Kori. Gimana sih Anda itu? Siapa yang itu gantian? Ente cuma framing doang ngomongan, tapi Tengku Kori mau membuka data, ada kitabnya, kita harus hargai beliau.
Enggak begini loh, itu data itu sudah dibuka waktu di koma kan sama si menurut Gopur Anda, sama tapi kan Muhajir. kita Bahkan tidak Koli juga lihat mengakui. mana yang tidak dengan Ya, ada Mana jangan berbohong, Latif, jangan berbohong, jangan panik. Sumpah demi Allah itu udah dibuka belum? Kayak saya berani sumpah demi Allah. Pernah membenarkan, salah. Iya, kamu nggak pernah membenarkan, tapi data itu sudah dibuka kan? Data itu sudah dibuka, sudah ada itu datanya. Jangan panik, kenapa kok kamu panik? Saya panik kamu itu mengulang-ulang seperti itu seolah-olah memframing dari dulu itu seperti sebulan. Padahal kamu sudah tahu jawab. Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab Tengko sebentar anak kunci Tengko maaf. Nah, bentar Tengko. Latif mengatakan antum itu adalah itu beda orangnya. Nah, antum bisa nggak Tengko membuktikan kalau bahwasannya narasi antum itu memang benar gitu? Silakan Tengko. Baik. Nah, ini cakap yang lain diam. Udah anak kunci. Di dalam kitab tersebut dituliskan An Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Aliyin bin Ja'far. Ya? Sudah? Iya, sudah. Terus. Sudah paham belum? Saya sebutkan An Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far. Ya, di situ lafadznya. Ja'far ini maksud siapa? Ja'far As-Sadiq. Oke? Nah, Ali bin Ja'far itu tidak punya generasi selain dua, yaitu Ahmad Asy-Sya'rani dan Muhammad Al-Akbar An-Naqib. Muhammad Al-Akbar An-Naqib itu mempunyai anak Isa. Isa punya anak Ahmad. Digelar mereka Al-Alawi juga Ad-Nafat Al-Alawi. Ya, jadi kalau dari riwayat yang disampaikan oleh si Latif, coba sebutkan kalau yang namanya dia Ja'fari, semua keluarga daripada Al-Uraidi juga disebut Ja'fari. Ya. Oke. Coba sebutkan nasabnya dulu. Sebutkan buktinya di dalam kitab mana menyebutkan bahwa Ali Al-Uraidi punya keturunan selain dari jalur Ahmad Asy-Sya'rani dan Muhammad Al-Akbar yang mempunyai anak Isa. Fadal. Oke, mantap Tengku. Kita baca ya. Ya, yang lain diam dulu. Silakan Latif, tafadhol. Al-Ubaidili nih pada tahun 430 Hijriah. Oke. Beliau adalah nasabah Abul Hasan Muhammad Ja'far bin Muhammad Al-Ubaidili, tokoh terpandang ilmu nasab. Oke. Beliau adalah guru daripada Al-Umari. Oke. Nah, diterangkan di sini bahwa kata Ubaidili nih, Ahmad bin Isa bin Muhammad Ali Al-Uraidi. Oke. Nah, di sini diteruskan lagi bahwa beliau itu betul waladu Ja'far, ammi Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad pi akhiri umrihi pi Hadramut. Ini yang nulis ini siapa? Al-Ubaidili ahli nasab wafat. Kok gitu sih? Lah ini dijelasin, ini kan ada. Antum kan minta datanya. Saya sudah sebutkan loh datanya loh. Ya, coba. Enggak, tadi kita bicara Ahmad bin Isa. Iya, Ahmad bin Isa. Jadi Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Betul itu di kok, kitab itu. apa kamu sebutkan tadi? Di kitab Al-Ubaidili sayang, di kitab Tahdibul Ansab, di kitab Tahdibul Ansab itu Astagfirullah, yang dibaca oleh antum sendiri. Coba buka kitabnya. Coba Ya buka Rabbana kitabnya. ya Haqqu ya Mubin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berisik, ngapain lu lah? Anda ini Qori, Anda ini baca kitab Tahdibul Ansab tapi nggak paham maknanya gimana ini Qori. Lu bodoh amat lu Qori lu. Ini kenapa lari naik ke bocah nggak jelas? Turunin. Lihat ngapain takut lu? Gila lu. Coba gantian. Enggak kapasitas. Coba gantian. Kasihan lu udah gabut apa? Jaki sebentar dulu. Itu ceritanya lu naikin orang yang nggak berbobot, berarti sebentar ini nggak menarik. Enggak sebentar. Jaki, enggak gini. Jaki. Gua turun sendiri nih. Kalau bongkar lu sini dulu. Sebentar. Jaki boleh bernarasi tapi enggak usah diem lu. Udah diem.
Bentar, ada kunci. Caki boleh bernarasi, tapi di rumah Ana jangan nyerang pribadi. Kalau mau nyerang pribadi, nyerang Kori, pribadi, di gue rumah nyari aja. kain lu insat tobat tuh. Udah turunin, apa mesti nggak jelas. Itu gila itu, nggak waras. Tukang cari duit. Udah lapar deh tuh. Udah tuh. Itu kitab apa yang kamu sebutkan, Tahdhibul Ansab, halaman berapa, karya Imam Ubaidali? Kita buktikan. Nah, ada pinginnya begini nih. Jadi dalil sama dalil, jangan nyerang pribadi. Ya silakan, tafadhal. Ada yang nanggepin. Begini ya, mohon maaf ya. Ada lagi Al-Umari, ahli nasab abad kelima. Sebentar dulu Kori, ini sebentar dulu. Iya sebentar dulu. Beliau itu ya merupakan maha guru daripada ulama nasab di zamannya, oke? Abu Hasan Ali bin An-Nasabah Abdul Ghaiman Muhammad As-Sufi Al-Umari. Nah, nasabnya itu kesambung kepada Umar Al-Ahtarab bin Ali bin Abi Thalib. Oke, beliau dalam kitabnya juga menyebutkan bahwa Ahmad Muhajir itu setelah pindah dari Basrah, lalu setelah dari Basrah dia itu pergi ke Hadramut, bahkan meninggalnya di Hadramut. Dan dari sinilah bergerak daripada Muhajir. Bohong ya Allah. Halaman berapa itu dua kitab yang kamu sebutkan itu? Bohong tuh. Itu yang antum sebut, yang antum sebut itu, yang antum sebut itu ya. Ahmad bin Isa itu dalam kitab Al-Ubaidili loh. Ahmad bin Isa itu Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberi gelar An-Nafa. Di antara putranya adalah Ja'far Al-Amma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad yang kehilangan penglihatan di akhir usianya, berpindah ke Basrah, terus dia wafat di sana. Itu yang enggak ada penglihatannya, yang naudzubillah. Ini Kori ini gimana? Kori ini memang susah keras kepala dia. Ini Al-Umari jelas dalam nasabnya, dalam abad kelima itu menjelaskan bahwa Ahmad Muhajir itu gimana sih ini? Bukan jawaban gimana sih anak ini gimana sih? Iya. Ini gimana sih? Buka kitab. Maksudnya gini loh. Kalau misalnya Anda itu minim data, yuk belajar lagi gitu loh. Jangan hanya jangan dibalik. Kan kitabnya itu banyak. Kitabnya buka. Kitabnya itu banyak. Kita cari dulu. Banyak sayang. Oke. Dibuka kitabnya, Beb. Itu kan jelas saya tadi berbicara Al-Umari. Ya. Tadi jelas mau saya balikin lagi sih. Ini jelas ini yang mengisbat para habaib dari abad kelima itu. Bahwa Ahmad Muhajir ya, itu dari Basrah pindah ke Hadramut, jelas ini. Pada abad kelima. Mana kitabnya dibuka. Aduh. Beb. Sampai nggak nama kitabnya? Beb. Saya ngomong ya, Beb. Saya ngomong nih, Bib. Tidak ada, Bib. Dari narkoba mana, Bib? Tidak ada. Balawi itu tidak bisa dibatalkan karena tidak ada. Tidak ada di sana, tidak ada. Dari Bani Hashim. Dari Bani itu, kamu jangan ngomong kayak gitu, tuh bener punya Said Kori itu. Kamu jangan kita kayak tarik gitu. aja gini sabar Said, kita tarik aja gini. Menurut Ali Asatron, tolong saya dong, jangan sendirian dong, taikin lagi dong para muhibin. Maka saya dikeroyok sendiri. Terus nih, jangan yang objektif dong, yang objektif gitu loh. Bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ja'far kan. Kitabnya, Beb. Menurut Kitabnya tunjukin halaman berapa. Bin Isa bin Alawi bin Muhammad Kitabnya itu dibuka, kitabnya dibuka. Sama antum Said Kori. Enggak. Orang tolol aja gak level gimana sih dia baca kitab aja salah. Nih dengar ya. Dia bilang tolol itu ditolak semua yang dengar yang 200 sungai pemandang di sini berarti dia dididik oleh ibunya. Itu habib. Allahu Akbar. Masa diskusi nggak bisa mengeluarkan nama kitabnya halaman berapa? Saya bertanya, Said Kori sama Latif ini. Habib. Balawi, saya mau tanya. Kamu sadar. Anda percaya kitabnya itu dibuka? Sudah. Menurut Ali Asatron, itu benar itu. Gak usah.